Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampailah kita di acara inti, yaitu Mau'izatul Hasanah atau ceramah agama yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita bersama Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Rifki Umar, yang sering kita kenal dengan Ustadz Lancip. Ustadz Lancip ya, alhamdulillah beliau sudah ada di tengah-tengah kita. Oleh karenanya pada kesempatan kali ini pada kesempatan kali ini saya serahkan al-waktu wal makan. Tafadhal maskur. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa syukru ala ni'matillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim mu'azzim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, as-salatu mi'rajul mu'minin, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma qa'ada qaumun yazkuruna Allah ta'ala illa haffathumul malaika wa ghashiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihim as-sakinah. Al-hadis sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hi 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 rabbil. Para alimil ulama, para kiai, para sesepuh, tokoh masyarakat, guru-guru kita semua, khusus bil khusus orang tua kita semua, Buya Kiai Haji Zainal Abidin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan mudah-mudahan beliau disehatkan badannya, diberkahi umurnya, diberkahi rizkinya, diberkahi ilmunya, dan mudah-mudahan senantiasa diberikan keberkahan dunia wal akhirat. Amin ya rabbal. Para kiai yang lainnya yang begitu banyak hadir pada kesempatan malam hari ini, yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada guru-guru kita semua. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita semua senantiasa diberikan keberkahan dunia wal akhirat.
Amin ya rabbal. Aparatur pemerintah baik sipil maupun militer, Bapak Camat yang telah meninggalkan kita, Bapak Lurah, dan juga bapak-bapak yang lainnya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada pimpinan kita semua. Kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan keberkahan dunia wal akhirat. Amin ya rabbal. Terkhusus keluarga besar Irmuda. Irmuja. Pimpinan kita Ustaz Abdul Rashid beserta keluarga besarnya, kita doakan mudah-mudahan beliau disehatkan badannya, diberkahi ilmunya, diberkahi rizkinya, tambah lagi bininya. Jangan gitu, beserta keluarga besarnya kita doakan mudah-mudahan remaja Irmuja diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda, para pemudi, santriawan, santriawati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada kalimat yang pantas kita ucapkan selain syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas berkat nikmat yang Allah berikan. Di malam hari yang cerah ini kita dapat berjumpa, bertatap muka, menjalin silaturahmi. Mudah-mudahan silaturahmi kita mendapatkan keberkahan dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad beserta keluarganya, para sahabat, pengikut yang cinta kepada beliau hingga yaumil kiamah. Mudah-mudahan kelak nanti di yaumil kiamah kita mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya memulai mau'izatul hasanah singkat ini, terlebih dahulu saya memohon maaf pada dewan guru sekalian, para kiai, apabila nanti dalam segi penyampaian saya kurang berkenan di hati para dewan guru sekalian. Itu karena kebodohan dari Al-Fakir sendiri. Tapi kalau ada kalimat-kalimat yang benar, semata-mata semua hanya bimbingan dan arahan dari Allah Subhanahu wa taala. Redok Bu? Ikhlas Bu? Nggak marah? Nggak ngundang lagi? Insya Allah. Ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan tema menyambut bulan suci Ramadan sekaligus tawakufan pengajian sementara Majlis Taklim Irmuja Ikatan Remaja Muslim Jati Bening, terciptanya wahana komunikasi sebagai realisasi follow up adanya ukhuwah Islamiyah dan bukti nyata kinerja generasi muda di dalam melestarikan aswaja. Bu, ngerti itu, ngerti? Lanjut ini, lanjut. Kira-kira nyampe jam berapa ini ngaji? Sampai jam 2 kuat? Nggak pulang nggak? Gua pulang lah. Tingkatkan iman. Kenapa? Baru juga gigi atu. Mati nenek-nenek. Semuanya udah tua menang pulang dah. Ngeteson dulu. Iya, kenapa tuh bocah? Lanjut ini, lanjut. Lanjut ini, lanjut. Meningkatkan iman itu yang harus kita tanamkan sekarang. Karena mimpi kita akan punya generasi yang soleh, mimpi kita punya generasi yang soleha. Kalau tidak ada basic fondasi awal, tiang yang paling kuat, akar yang paling kokoh, kecuali orang tua mewariskan keimanan dan ketakwaan kepada siapa? Generasi-generasi muda kita, agar nanti 10 tahun yang akan datang
datang, 20 tahun akan datang, Irmuja akan tampil membawa cahaya kebesaran baginda Nabi besar Muhammad. Insya harus ada 3 pondasi dalam diri. Yang pertama adalah melestarikan iman. Iman yang mungkin kemari, mungkin mundur. Akidah yang mungkin kemari, mungkin rusak. Akhlak yang mungkin kemari, mungkin bejat. Belum lagi sifat manusia yang sudah melebihi daripada sifat keganasan binatang, bahkan lebih galak daripada setan. Betul? 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 Akhirnya kalau iman sudah tidak diwariskan, maka timbul benih-benih kemunduran iman. Kalau iman sudah mundur, maka generasi muda kita pun tidak akan aman. Bu, sekarang jaga anak muda kita susah, apalagi perawan, lebih susah sekarang. Makanya sekarang maaf Pak, banyak perawan palsu. Betul apa salah? Jangan lu yang ngabisin. Bu, punya anak sekarang lebih berat kita menjaganya dibandingkan kita memelihara singa dalam rumah tangga kita. Kenapa begitu? Karena orang tua sudah lalai dengan agamanya, orang tua sudah mulai lupa kepada agamanya. Akhirnya timbul lahir laki-laki berubah jadi bocah alay, lahir perempuan berubah jadi cabe-cabean. Akhirnya nenek-nenek berubah menjadi cabai busuk. Betul? Betul? Ya Allah Bu, kalau ada Irmuja selamat di kampung. Tuh bocah pakai peci, pakai koko, pakai sarung, alhamdulillah lagi ngaji doang. Tuh bocah pakai jilbab neng, cantik-cantik bener, peri-peri beautiful. Cuman maaf, jangan cuman ngaji doang, pulang ke rumah tuh jilbab jadi terbang, keluar dari rumah berubah jadi mak lampir. Naudzubillah min, naudzubillah min. Dari agama kita tanamkan, biar mereka tidak malu memakai atribut Islam, biar mereka tidak malu memakai atribut muslimah. Kalau sudah ada kayak begitu, aman kampung kita dari apa? Segala bentuk kemaksiatan. Ya sekarang mah Bu, maksiat di mana-mana banyak. Apalagi ngelihat anak perawan sekarang kalau keluar rumah dilihat, dosa kagak dilihat, mubazir. Keluar dari rumah pakai celana 5 cm dari bool. Ada yang begitu, banyak yang begitu. Ya kalau artis mah pantas paha mulus mah. Ya ini orang Jati Bening, boro-boro bening, udah pahanya hitam, banyak pakunya, digaruk ngebul. Ya ilah, najis gue melihatnya mah. Siapa yang ngajarin? No, nenek-nenek PA umur udah 60 tahun keluar dari rumah pakai legging, najis ngeliatnya Bu. Udah jalan diangkat lagi, diangkat lagi. Ya legging bang, licin. Nenek-nenek udah pada peot, yakinnya turun mesin semua. Kalau iman kita tidak wariskan, yang ada sekarang kita berada di kemunduran akhlak yang sangat luar biasa. Kenapa bisa kayak begitu? Jawaban satu, karena iman tidak pernah kita wariskan terhadap generasi kita. Kalau iman kita wariskan, Bu, ini pohon bisa kuat karena ada akar. Dia tidak akan mampu diterjang oleh angin yang kuat. Badai pun datang, mereka tidak akan roboh. Lihat kelapa, ketika mereka berada di pinggir-pinggir pantai, dihantam oleh ombak, adakah pun kelapa yang rubuh? Tidak ada. Kenapa bisa begitu? Sebab kelapa mempunyai akar yang kuat. Anak-anak kita kalau imannya mantap, akidahnya bagus, aman. Mau dibuang kemana saja, insya Allah aman. Tapi kalau aman itu iman tidak kita wariskan kepada mereka, bahaya. Bu, bahaya.
Makanya titip di Irmuja biar bisa ngaji, biar bisa sholawat. Kan enak kayak begini mah. Nih kalau bocah-bocah udah main hadroh kayak begini mantep bang. Apalagi besok main hadrohnya jam 4 subuh di masjid sama di musola, itu lebih keren lagi. Biar musola penuh, biar masjid penuh. Besok main jam 4 subuh di musola, insya Allah bangun CRT penuh pada datang ke musola sholat, kagak ngomel. Betul 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 betul. Untuk itu Imam Ghazali pernah pesan, hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa idza lam yakuna la ikhtiyara li zati. Hai para pemuda, hai para pemudi, kau ada karena dua faktor, ilmu dan juga takwa. Tanpa ilmu dan takwa la ikhtiyara li zati, maka pemuda itu tidak ada artinya apa-apa. Garis miring pemuda PA. Jam 12 malam bukan zikir, bukan tahajud, main gitar. Mending lagunya bagus mah udah lagu PA lagi. Dikejrengin sama dia jreng. Tiada guna aku hidup begini. Emang kagak ada gunanya lu hidup. Mati mendingan. Betul. Betul. Aturan malam dipakai untuk mujahadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah. Yang ada sekarang kita berada di dalam kontaminasi yang paling besar. Apa itu? Maksiat yang merajalela. Sekarang nyari perawan all sini susah bu. Yang ada perawan udah pada turun mesin. SMP bibir udah pada doer. SMA susu udah pada koplak. Beres SMA perabotan acak-acakan. Nikah hari Senin hari Jumat brojol. Siapa yang kerja? Si Udin sama si Dulo sama si Asep gantian. Naudzubillah min. Naudzubillah min. Coba anak Irmuja kita goda. Oh dia mah punya iman. Si Udin ngapel dipegang tangannya karena anak Irmuja doyan ngaji, ditarik sama dia. Astagfirullahaladzim, jangan AA dosa. Ada yang begitu? Kagak ada. Wah, itu kata si Udin baru pegang tangan udah istighfar, dipegang lagi pipinya ditakis, innalillahi, haram. Kalau udah kayak begini aman. Cuman nyari yang begini susah apa gampang? Ada apa kagak? Ada apa kagak? Ada tuh Irmuja. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Maka kembali kepada iman. Udkhulu bisilmi kafah. Kembali kepada agama dengan sesungguhnya. Apa yang harus kita wariskan? Iman tanemin. Bagaimana iman? Ma'rifatun biqalbi wa qaulun bilisan wa amalun bil arkan. Punya rasa takut dalam hati. Punya rasa malu dalam diri. Ini yang lagi susah di negeri kita nih. Malu udah kagak ada pak. Malu udah nggak ada bu. Orang sekarang sudah tidak malu dengan bermaksiat. Mereka berani pajang kemaksiatannya, mereka berani membuka kemaksiatannya. Kenapa begitu? Karena dicabut rasa malu oleh Allah. Iman rusak, akidah hancur, akhirnya punya hati kayak setan. Betul? Betul? Maaf bu, maaf nih ya. Kalau ibu punya suami doyan mabok, doyan main cewek-cewekan, jangan diomelin. Berantem perang dunia kedua. Cukup bikinin kopi cap Mirna, beres. Pak, kalau bapak punya bini nggak doyan zikir, nggak doyan ngaji, nggak doyan ibadah, nggak doyan duduk di majlis taklim, kalau dia udah marah mulu, kalau dia udah ngelawan mulu, diemin pak, jangan ditimpalin, yang ada piring bakalan terbang, mendingan tukerin sama Kang Loak. Betul? Betul? Bu, kalau ibu punya anak, maaf, na'udzubillah min zalik, dia suka maksiat, doyan mabok, doyan zina, doyan narkoba, dia nggak mau ibadah, jangan diomelin, pasti dia bakalan melawan. Mendingan bawa, ajak naik perahu ke tengah laut,
kelar. Kok kiai ngomongnya begitu? Berarti kiai kagak bener. Bukan begitu maksudnya. Orang yang doyan maksiat, jangankan suami nasihatin istri, jangankan istri nasihatin suami, jangankan orang tua nasihati anak, kiai saja yang menasehati orang yang banyak dosa, pasti kiai bakalan difitnah. Pasti kiai bakalan dijelek-jelekin. Pasti kiai bakalan dimusuhin. Itu baik kiai yang ngomong, bagaimana lu pak? Yang ada tuh bini ngomong, lu berani ngomelin gua? Padahal lu kemarin cuma mau sepak doang. Kalau udah dia ngomong begitu kan bapak kagak bisa jawab. Kudunya bapak kudu pinter dong. Justru gara-gara sepak lu mau sama gua, begitu. Diam lu bocah. Emang ngerti lu? Nih, mang, lampunya bisa naikin ke atas. Gua panas amat ini mang. Gua kayak api neraka begini. Nah, begitu mang tuh. Biarin, bodo amat. Gua yang panasan, lu yang enak. Ini udah ada tisu apa ya? Tisu. Alasan gua kamar dari tadi kagak ada air. Beli tolol lu. Panitia nyiapin geblek. Enak be gua suruh beli. Ya Allah. Maaf Pak Kiai ya, saya numpang ya. Mau duduk gua. Saya orang ada bangkunya. Kali be habis duduk air dateng mah. Ceramah udah lama air kagak ada, abang kagak ada. Haus atau mana kali ya? Susu ada susu. Ya kalau ada susu yang enak mah. Ya kalau nggak ada cap nona cap nenek-nenek. Ya sama bela gitu lah. Kalau aja 2 botol mang. Tambah lagi sebotol beser gua. Minum orang dibuka. Nah begitu. Masa kiai suruh nyedot. Orang mah gelas apa ya? Kilau kan kudu nete ini. Nah, gratis nih kalau mau beli lagi tabok lu. Warisin iman tuh. Agar timbul rasa malu dalam diri kita. Kalau malu sudah ada, insya Allah aman bu. Kenapa sekarang negeri kita kayak begini? Jawaban cuma satu, karena iman sudah tidak ada, malu pun dicabut. Kalau malu kepada Allah sudah tidak ada, apalagi malu kepada manusia. Contoh yang paling kecil ini mah yang gampang aja, ini mah yang gampang. Ini mah yang paling gampang aja, yang paling gampang nih. Ini yang lagi kita lihat sekarang di TV. Ini gara-gara si kunyuk Ahok. Emang pejabat kita pada punya malu? Emang pejabat kita pada punya muka? Mukanya ada, cuman bopeng semua kayak Iwan Bopeng. Maaf, saya bukan ngomongin politik. Ini baru di tingkat atas aja. Umat Islam lagi demo ditembak-tembakin. Bahkan kiai-kiai kita pengen dimatiin. Coba lihat sekarang anak buah si kunyuk Ahok itu demo sampai malam, nggak ada yang ngomelin. Bahkan si Tito sekarang mati. Amin. Ya, cepet mati tuh orang. Jenderal Kancil. Bahkan yang sangat luar biasa sekarang Pak, yang lebih luar biasanya lagi, banyak orang yang ngaku Islam, mereka membela kafir, mati-matian memusuhi ulama, akhirnya berpisah dari rel ulama. Apa mereka punya malu? Maaf, malu mereka udah hilang karena tergadaikan dengan yang namanya duit. Gara-gara duit orang jadi PA. Naudzubillah min. Bukan cuman begitu.
lihat sekarang masyarakat kita, berapa banyak orang yang maksiat tapi tidak punya rasa malu, berapa banyak orang yang berzina tapi tidak punya rasa malu. Ini sudah berada di tengah-tengah kita. Bahkan kita melihat sendiri bagaimana orang yang sudah berbuat dosa tapi bangga dengan dosa-dosanya. Betul? Betul? Dulu Mapa di Jati Bening kalau orang hamil di luar nikah malu luar biasa. Itu orang tua gebugin anaknya, diungsin ke rumah saudaranya yang jauh. Kagak ada saudara yang jauh, ditaruh di tempat yang jauh, diungsiin ke pesantren biar nih anak pulang lagi nanti kalau udah hamil. Saking malunya diusir dia. Coba sekarang Jati Bening, bangga, dipajang, bahkan keren, nikah hari Senin hari Jumat brojol. RT nanya, cepet amat bang. Oh iya dong, orang mantu gua bukan dikit jos, sekali tembak melendung. Coba itu. Naudzubillah min, naudzubillah min. Dan yang paling parahnya lagi sekarang kondisi umat saat ini, mereka sudah tidak malu lagi meninggalkan apa yang sudah dilaksanakan oleh Rasulullah. Apa itu? Sholat yang 5 waktu udah jadi barang mahal. Sholat 5 waktu udah jadi barang yang langka. Musolah bagus, masjid bagus, alhamdulillah. Kalau berjamaah penuh doang sama karpet. Betul? Betul? Akhirnya kalau umat Islam udah jauh, Allah kasih hati yang keras. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Manusia kalau sudah punya penyakit hati, hatinya sudah keras, fi qulubihim marad, maka hatinya itu akan sakit. Fazadahumullahu marada, maka kalau orang sudah sakit hatinya, sudah komplikasi dalam jiwanya, akhirnya akhlaknya pun tidak akan bagus, tingkah lakunya pun tidak akan benar. Kalau sudah model kayak begini mah mereka akan sulit dapat hidayah. Tapi nanti ketika azab datang, teguran datang, bukan karena Allah benci terhadap kita, bima kanu yakdzibun, tapi itu semua karena ulah perbuatan kita. Naudzubillah min, naudzubillah min. Makanya orang Islam mah kudu bersihin hati bersih dengan zikrul, ingat senantiasa kepada Allah, minimal 5 waktu tidak pernah kita tinggal. Insya Allah hidup akan menjadi ketenang, maka pun akan mendapatkan kebahagiaan, maka hidup ini pun akan menjadi kesenang. Kalau sudah senang, hidup ini pun akan hidup indah. Pelit amat suara lu. Hidup indah, tuh hidup akan indah, hidup akan bahagia, hidup akan tenang. Bagaimana kehidupan yang tenang yang bahagia? Maaf Bu, jangan dinilai sama harta. Kadang-kadang kalau rumah kita kecil bilik, di situ ada kebahagiaan, sakinah, mawaddah, warahmah, nikmat tuh hidup. Belum tentu orang yang rumahnya gedong, rumahnya bagus, spring bednya bagus, mobilnya bagus, istrinya cantik, membawa ketenangan. Belum tentu. Ketenangan bisa diraih baiti jannati, rumah adalah istana. Rumah yang bagaimana? Rumah yang suami rajin sholat, rumah yang istri tidak pernah meninggalkan sholat, rumah anak yang tidak pernah meninggalkan sholat. Itu yang namanya baiti jannati, dan itu yang susah. Betul? Nih kalau boleh taruhan nih Pak RT, ada RT ada? Teh. Nih kalau pengen diuji nih Teh, boleh kita survei. Satu RT berapa kakak? 100 kakak. Ayo kita survei dari 100 kakak, berapa rumah tangga yang ninggalin sholat, berapa rumah tangga yang ngerjain sholat. Saya berani taruhan Teh, dari 100 kakak paling banter, paling banyak, paling gedenya 10 kakak yang di rumah itu semua tidak ada yang meninggalkan sholat. Suami meninggalkan sholat, istri meninggalkan sholat, anak meninggalkan sholat. Itu paling banter 10 rumah. Betul apa salah? Betul apa salah? Jujur Bu, jangan ada dusta di antara kita. Bu,
Suami ibu sholatnya rajin apa males? Males. Yang mana bapak lu tahu? Pak, saya mau tanya sama bapak, istri bapak sholatnya rajin apa males? Lihat males lagi tuh. Yang mana malu tau? Malu yang mana? Bu, anak-anak kita nih yang udah mulai akil balik, itu sholatnya rajin apa pada males? Banyakan yang ngerjain apa banyakan yang ninggalin? Luar biasa. Ternyata survei membuktikan akibat dari perkara sholat ini yang diremehkan oleh umat Islam, akibat sholat ini yang diremehkan oleh kita, akhirnya Allah pun mencabut keberkahan dari negeri kita. Allah pun mencabut keberkahan dari rumah-rumah kita. Na'udzubillah min. Akhirnya punya keluarga PA, punya suami bukan rajin tahajud, punya suami bukan rajin zikir malam, tapi punya suami tiap malam nungguin rawa sama pancingan. Ada yang begitu? Banyak. Astagfirullahaladzim. Punya suami bukan rajin zikir, punya suami bukan cinta sama bini, punya suami bukan sayang sama bini, punya suami dari pagi sampai sore cuman ngurusin burung doang. Ada yang begitu? Mana dia orangnya? Betul apa salah? Betul apa salah? Emang manusia sekarang saya bikin bingung, Bu. Tahun kemarin pada gila batu, tiap rumah batu mulu. Sekarang burung mulu, burung ini dalam kagak diurusin sama dia. Ya Allah ya Rabbi, ya nggak apa-apa dah. Yang penting mah jangan pernah melalaikan kita dari Allah, Pak. Hobi mah silakan aja, miara burung hobi biarin. Cuman kudu punya pikiran, Pak. Beliin burung boleh, cuman bini kasih dulu duitnya. Jangan duit buat bini lu beliin burung, emang PA. Depan bini mikirin mulu, bang lu mau beliin burung mulu, kapan beliin gua baju? Lakinya jawab ntar aja. Akhirnya tuh bini pan ngomel mulu, akhirnya pan repot jadi rumah tangga berantakan mulu. Orang mah jangan begitu, bang. Bini dulu sayangin. Ustad, saya pengen nyayangin bini bagaimana? Orang dia mikin lama mikin jelek, wajar, Pak. Atau bini bapak mah mikin jelek, emang siapa yang ngabisin? Atau dulu mah dia masih muda, peri-peri beautiful. Sekarang begitu kurang dempul. Emang siapa yang ngabisin? Pak, bapak yang ngabisin mah. Jangan habis manis cepat dibuang, Pak. Sekarang udah tinggal sisa begini, bapak anggurin kesianan, Pak. Udahnya mah bapak punya pikiran, besok awal bulan pengen nyambut Ramadan, ajak tuh ke salon, dempulin mukanya. Kalau kagak rata juga tuh dempulan, pakai plester. Kalau plester kagak pakai juga, aci mukanya aci. Mohon begitu mau enak kalau begitu mah. Kalau bini juga sama. Bini jangan nyalain laki mulu. Kadang-kadang bini juga salah mulu. Maaf bini, udah tua kayak begini mah kudunya mah romantis. Udah aki-aki kudu begini mah kudunya dilayanin, jangan ditinggalin mulu. Dengerin. Dandan depan laki, jangan buat tukang sayur. Lu mah kebalik sih. Laki berangkat kerja lu dandan. Laki di rumah boro-boro mau dandan, rubah. Nih ntar pulang ngaji, laki belum tidur, masuk kamar, ambil bedak yang mahal kagak ada, pakai bedak pipa 1000 teplo ngebul. Yang penting jangan kena air. Itu kalau bedak pipa kena air luntur, beres kena air luntur, mati lampu, bocah kabur kuntilanak keluar. Udah begitu yang cakep mah bini, dandan depan laki bukan depan orang. Udah tahu lakinya belum tidur, masuk kamar lagi, bibir merahin sama lipstik kagak punya, pakai krayon. Kalau mau awet, pakai snowman anti hapus. Biar seminggu tuh bibir merah aja. Insya Allah dapat 2 minggu laki ibu bengek. Kudu yang benar hidup mah. Saya ngomong kayak begini mah pas sebab tercipta keluarga sakinah mawaddah warahmah, itu inti dari kehidupan kita.
Mimpi kita pengen bahagia dunia, mimpi kita pengen senang dunia. Kalau dari rumah tangga aja tidak terbina sakinah mawaddah warahmah, maka binanya sakinah mawaddah warahmah dari sekarang. Nanti anak ngelihat, ya Allah orang tua, ya Allah bapak, ya Allah ibu salehah sekali, patuh sekali sama suami, nurut sekali sama suami. Anak ngelihat, jadi bagus, rumah tangga indah, nikmat. Besok suami mau berangkat kerja, anterin sampai depan pintu, cium tangannya, apa doa mama menyertaimu. Ya Allah, ada apa yang begitu Pak? Ada. Boro-boro kagak ada Pak. Pengen solusinya, pengen kawin lagi loh, anterin teman-teman pintu. Ustaz lagi saya cuma ngojek, biarin ngojek juga penting halal. Udah tahu lakinya ngojek siapa nih, helmnya jaketnya jas hujannya pakai dasi tuh laki walaupun ngojek mah. Hidupin motornya dapat 3 meter dipanggil bininya, papa I love you. Ya Allah, etek nengok, habis nengok, yang namanya pagar tetangga tajam, kubra. Kaget ngeliat bini kayak begitu. Ya Allah, belajar Bu. Beres begitu, suami berangkat kerja, ibu masuk kamar, ambil wudhu, 2 rakaat diriin. Ya Allah Pak, adem kalau punya bini kayak begini Pak. Ini kalau punya bini kayak begini Pak, kalau belum mati jangan dikubur Pak. Bisa lari dia. Masuk ke kamar tuh bini yang soleha, ngapain 2 rakaat? Ngapain tuh 2 rakaat? Ngerayu Allah. Ya Rabbi ya Ilahi, in kana rizquna fis sama fa'antil, wa in kana fil ardi fa'akhril, wa in kana mu'assiran fayasir, wa in kana qalilan fakabir, wa in kana haraman fatohir. Tuh cakep bini kayak begini mah. Cuman ada kagak bini kayak bini ya? Ada. Yang bener. Banyak. Yang mana orangnya? Sekarang tunjuk tangan Bu, yang suka ngedoain lakinya jam 7 waktu duha, siapa tunjuk tangan? Buruan, gue kasih duit nih, jujur. Kalau kagak jujur gue sumpahin lakinya mati. Ayo Bu, yang suka tahajud malam-malam doain lakinya tunjuk tangan. Ayo. Waduh, orang ada pisang. Bu, jujur, yang ngelawan laki tiap hari tunjuk tangan. Ini udah bukti Pak. Makanya keluarga sakinah mawaddah warahmah ini harus jadi fondasi kita. Iman dalam rumah tangga harus tertanam dari sekarang. Agar apa? Jadi baiti jannati, rahmatnya Allah, punya generasi yang iman, punya generasi yang takwa, punya generasi yang soleh. Nanti ibu akan punya nih anak ketika dia dewasa. Anak yang bagaimana? Qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Nih anak udah sukses, orang tuanya diumrohin. Nih anak udah sukses, orang tuanya dihajiin. Nih anak udah sukses, rumah orang tuanya dibangunin. Nih anak udah sukses, orang tuanya diajak pakai mobil yang bagus. Nih anak udah sukses, orang tuanya disenengin. Anak yang begini yang sekarang menjadi barang langka. Betul? Betul. Kenapa begitu? Sebab anak kita tidak pernah kita didik dengan iman. Satu, keimanan tidak akan bisa kita dapatkan kalau tidak dibarengi dengan keislaman. Islam harus tegak, Islam harus tinggi, dan Islam maaf tidak pernah ada toleransi. Untuk apa? Penganut-penganutnya. Apa itu Islam? Yang pertama syahadatu alla ilaha illallah wa iqamus shalah wa itaiz zakah wa shaum ramadan wal hajj. Itu pondasi Islam harus kita diriin lagi sekarang. Ini kondisi umat sekarang Islam kita Pak, maaf, syahadatnya sama, salatnya sama, tapi terpecah belah. Betul? Betul. Kiai sama kiai berantem, ustadz sama ustadz berantem gara-gara masalah tahlilan. Mending amplop gede mah 100.000 dipotong jadi gocap. Jadi berantem dia gara-gara cuman masalah tahlil doang, jadi berantem. Ada lagi orang ngaku ustadz, jidatnya hitam, jenggot 5 lembar, pakai celana cungkring, udah manusia paling bener. Apa haji yang orang kerjain salah, pokoknya dia yang paling bener. Ada yang begitu? Ada yang begitu? Na'udzubillah min, na'udzubillah min. Syahadatnya sama, tapi pondasi Islam tidak ada dalam dirinya. Pondasi Islam tidak sampai ke dalam hatinya. Akhirnya yang timbul sombong. Nih gua yang paling hebat, ono mau kagak.
Oh, dia mah bocah kemarin sore, gua mau udah tua. Dijawab sama bocah kemarin sore, iya, lu mah pengen deket mati, gua mau masih lama. Bagaimana kalau dia ngomong begitu mah? Kan repot urusannya. Kudunya mau yang tua ngomong, tong itu mau udah bekas gua dulu. Lu lanjutin, gua mau udah bosen, udah capek. Sekarang mah lu yang terusin ya, lu yang lanjutin nih. Gua kan besok pengen mati. Kalau gua besok mati kagak ada yang gantinya. Sekarang mah udah ada, lu yang gantiin. Udah lu yang maju ya. Tuh kalau aki-aki yang bener kayak begitu. Kayak begitu. Cuman yang begitu mah susah. Betul nggak? Bu, pengen hati tenang. Iman rapiin. Iman rapiin tadi sama Islam. Minimal Pak 5 waktu syahadat jangan ditinggalin. Untuk apa itu? Membersihin hati. Takut di sini ada syirik. Takut di sini ada nifak, takut di sini ada sombong, takut di sini ada takabur, takut di sini ada penyakit. Bersihin hati dengan apa? Syahadat. Artinya membersihkan jiwa kita agar timbul kesyirikan dalam hidup ini, hilang semua. Kalau udah syahadat dibagusin, hidup nikmat. Kenapa? Yakin semua datang dari Allah, kembali kepada Allah, semua titipan dari Allah. Titipan dari Allah hanya sementara. Pasti orang yang iman yang takwa mereka akan semakin sabar dan syukur insya syahadat. Benerin bu beres syahadat, sholat tingkatin. Sekarang kan sholat jadi barang mahal. Laki banyak yang ninggalin sholat. Bagaimana Ustadz hukumnya laki yang ninggalin sholat? Maaf Pak, hukum yang syar'i, hukum yang soheh bagi laki-laki tidak boleh meninggalkan sholat. Boleh meninggalkan sholat, boleh tidak mengerjakan sholat kalau ada 4 unsur fikih dalam ilmunya. Kalau diantara ini ada 4 dalam diri Bapak, silakan Bapak ninggalin sholat, silakan Bapak kagak ngerjain sholat. Apa itu? Yang pertama, Bu, kalau suami kagak pernah mau sholat, suami kagak pernah mau ibadah, cari unsur fikih di antara 4. Kalau ada, silakan dia ninggalin sholat. Pertama, laki-laki yang kafir. Sekarang saya mau tanya, Bapak kafir apa kagak? Oh berarti kagak Bu. Oh bisa jadi yang kedua. Yang kedua bisa jadi dari laki-laki. Kalau Bapak nikah ninggalin sholat, suami ibu suka ninggalin sholat, berarti mungkin dari unsur syar'i yang kedua boleh dia ninggalkan sholat kalau suami ibu gila. Sekarang saya mau tanya, laki ibu gila apa kagak? Bapak gila nggak Pak? Oh kagak, waras ya. Oh berarti nggak boleh Pak. Oh berarti yang ketiga nih, bisa jadi karena Bapak laki-laki boleh ninggalin sholat, bahkan kalau ngerjain sholat juga kagak dapat pahala, pahalanya nyampe ke orang tua. Siapa itu? Orang laki yang belum balik. Sekarang laki ibu udah balik belum? Bu, laki ibu udah balik belum? Ya ilah ilallah, Ustaz udah banyak bulunya. Wah berarti enggak. Berarti yang keempat nih bisa jadi boleh ninggalin sholat, bahkan haram mengerjakan sholat. Kepada siapa? Laki-laki yang men. Sekarang saya mau nanya, laki ibu men apa kagak? Berarti kalau besok subuh dibangunin sama ibu, bangun Pak, maaf Mama, saya tidak mau sholat. Jangan marah, ibu masuk kamar lagi. Kalau Papa tidak mau sholat, silakan, tapi tolong pakai softtek. Udah begitu dipakai softtek, jam 6 keluar kamar, bocah bingung, Ma kenapa Bapak berjedul? Bapak tuh lagi datang bulan. Berarti laki mah nggak ada tuh yang boleh ninggalin sholat. Nggak bisa diri, duduk kagak bisa, tidur kagak bisa, isyarat tangan kagak bisa, kedipan mata kagak bisa, hati kagak bisa, ambil kurung batang. Jadi kalau besok ibu punya suami, bapak punya istri, bapak punya anak, hendak sholat, maaf apa, saya tidak mau mendirikan sholat sampai kapanpun juga. Jangan marah, buru-buru panggil Ustadz Rosid, gotong kurung batang, ambil di bocah, masukin kurung batang. Setuju? Setuju? Pak, jangan dikira sholat ini hal sepele Pak. Ibadah yang paling berat itu sholat. Sampai Nabi Musa ngomelin Nabi Muhammad, emang kenapa? Muhammad, umatku yang 1 hari 1 waktu saja banyak yang ninggalin sholat, apalagi umatmu yang 1 hari 5 waktu. Tuh lihat, udah dikasih tahu sama Nabi Musa bahwa ibadah yang paling susah ini adalah ibadah sholat.
Makanya pantas perkara sholat ini ibadah yang paling susah dalam kehidupan kita. Tapi kalau orang bisa mendirikan sholat, insya Allah nikmatnya tuh di sini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kenapa orang banyak yang sakit hatinya? Sebab mereka sakitnya tuh di sini. Betul. Betul. Ustaz tuh ada orang rajin sholatnya, tapi akhlaknya buruk. Kenapa bisa begitu? Sebab sholat tidak bisa menyerupai dalam kehidupannya. Sholat tidak bisa menjadi perisai dalam hidupnya. Akhirnya akhlaknya pun tuh rusak. Haji Muhyiddin. Betul. Betul. Beres Haji Muhyiddin. Dunia yang terbalik. Ustadznya PA, rakyatnya PA. Tuh Ustadz tiap hari jalan dijagain sama Hansip. Udah beres begitu, rakyatnya juga PA semua. Akhirnya dunia pun terbalik, Pak. Yang maksiat jadi dibela, yang benar jadi salah. Otak orang udah pada koplak. Akhirnya hidupnya juga terbalik. Tuh zaman sekarang, yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Nauzubillah min. Nauzubillah min. Kalau orang udah sholat, apa yang dia punya? Tadarru'a wa khufyah, rendah dirinya, rendah hatinya. Nikmat dunia selalu disyukuri, nikmat akhirat selalu dicari. Makanya bu, pengen gak saya kasih nasihat dikit? Ibu pengen bahagia di dalam dunia? Kalau pengen hidup bahagia di dalam dunia, satu doang bu contohnya. Kalau urusan dunia, lihat ke bawah. Kalau urusan akhirat, lihat ke atas. Udah gitu aja. Maksudnya apa Ustadz? Bu, orang sekarang Pak dinilai dengan harta. Makanya orang sekarang banyak yang stres. Kenapa? Mikirin harta sama badak. Tetangga beli motor, dia yang bengek. Tetangga beli mobil, dia 7 keliling. Tetangga bangun rumah, dia masuk RSUD. Lakinya nanya, lu kenapa sih Mun sakit mulu? Mikirin bang. Emang abang nggak mikirin apa? Mikirin siapa? Saudara lu. Kemarin baru beli motor, udah beli mobil, besok bangun rumah, duitnya dari mana kali bang ya? Lakinya nyeletuk, ngepet kali. Tuh bini langsung jawab, ya udah bang kita ngepet aja yo. Begitu. Banda mulu dipikirin. Makanya kalau urusan dunia lihat ke bawah. Kalau tetangga punya mobil, alhamdulillah. Emang dia mampu buat kreditnya, amin ya robbal. Mudah-mudahan yang punya mobil juga punya pikiran. Kalau kemana-mana kita pengen hajatin, kita pengen kondangan, bisa diantrin insya. Itu juga kalau tetangga mau punya pikiran. Cuman kadang yang kayak begitu mah, yang begitu mah kadang rada-rada susah. Kadang-kadang tetangga pengen hajatan, pengen ke rumah sakit, mobil diungsi dulu ke rumah saudaranya. Alasannya dipakai sama orang lain, betul-betul. Atau daripada tetangga mah cuman punya motor, yang punya motor ngomong, biarin bang yang nama kita mampu beli motor doang. Motor kredit juga yang penting kebayar. Enak ini mah motor bang, dah namanya di rumah kita masuk ke dalam bang. Kalau punya mobil mah makinnya di mana kita bingung. Mendingan punya motor aja kita masuk ke dalam mah. Kalau jalan kemana-mana mah kagak capek. Kalau macet mah bisa selap-selip. Kalau kondangan makan mana-mana bisa masuk ganggang. Yang penting mah kita nikmat aja. Itu mah kalau orang perempuan yang punya enak, istrinya imannya ada. Daripada tetangga kita mah motor kagak punya, apalagi mobil, cuman punya sepeda doang. Dia punya sepeda ngomong, biarin bang emang kita mampu beli sepeda. Sepeda mah enak bang, kagak mikirin bensin, kagak mikirin SNK. Tuh lihat. Atau kita ngagaya sepuran rematik hilang semua. Atau sepeda mah bang enak, paling banter rusaknya mah 2. Kalau kagak rantainya cepot, banyak kempes, tinggal kita tuntun doang. Jam 2 siang kita boncengan berdua, aki-aki sama nenek-nenek naik sepeda berduaan, sertek ngeliatin semua. Jalan ke jalan raya ada razia, mobil motor asip SNK helm kudu pakai. Itu semua berhenti sama polisi. Sepeda ngeluyur aja. Polisi goblok bilang sepeda mah. Gaplokin tuh polisi yang begitu mah. Udah kelewatan tuh polisi. Betul nggak? Betul nggak? Kalau ada orang naik sepeda diberhenti sama polisi, tendang tuh polisi ke WC. Udah ngacar tuh lama-lama. Nikmat hidup. Bini ngomong lagi, biarin bang, emang kita belum mampu beli sepeda, belum mampu beli motor, belum mampu beli mobil, nggak punya banda, yang penting kaki sehat. Tuh lihat, mahal bang harga kesehatan mah. Nih kaki, jalan kaki ke Jati Bening kuat. Daripada tetangga kita, rumahnya bagus, mobilnya banyak, bininya cantik, lakinya setruk. Kan kalau urusan dunia ngeliat ke bawah enak. Makanya orang sekarang pada stres bu.
gara-gara stres penyakitnya aneh-aneh. Dulu kencing pada asin, sekarang pada manis. Kan aneh itu Pak. Padahal mah kalau kena kencing manis enak Bu, kalau bikin kopi gula kagak ada mengeser aja udah adukin. Urat pada asem, kaki ada semutnya. Sekarang yang lagi ngetop Pak, tadi saya ke rumah sakit itu, sekarang banyak orang darah bisa di laundry. Ya itu ya biar kerenan dikit. Bu Haji mau kemana? Mau ngelondri darah begitu, keren begitu mah. Dulu mau kagak ada di Jati Bening mah penyakit kayak gitu mah Pak. Dulu mah di Jati Bening paling banter penyakit pano, kutil, kurap, kutu air, kaki pecah-pecah. Betul nggak? Dulu penyakit di Jati Bening yang susah cuma dua, bengek sama conge. Tuh yang mantan conge tuh. Itu conge kemana hilangnya? Gua juga bingung sampai sekarang nyari conge kagak ada. Padahal mah kalau conge ada nikmat banget itu. Orangnya belum nyampe, bau dia udah nyampe duluan, conge lewati begitu. Apalagi kita lagi kondangan, si conge datang, ya ilah berhenti makan semua. Itu conge kemana ngumpetnya? Ada penyakit sopan cuman serem banget, angin duduk. Itu kan penyakit sopan bener Pak. Dia mau datang sambil duduk, cuman orang yang kena mati. Itu Pak Haji, kenapa itu kena angin duduk? Ya Allah, kan angin somat banget itu. Coba bisa kayak begini, kenapa? Karena iman hati udah pada kotor. Makanya bersihin hati dalam hidup mah, biar hati benar, biar hati bersih. Bagaimana sih tadarru'a, sholat benerin. Makanya kiai kenapa tawadu, kiai kenapa istiqomah dalam ibadahnya, karena kiai ketika bercinta dengan Allah, kiai ketika memuji Allah, hatinya tadarru'a wa khufya, merendahkan diri kepada Allah. Ketika diangkat tangannya, Allahu Akbar, ya Allah, kupasrahkan hidupku, kupasrahkan napasku, kupasrahkan hartaku, kupasrahkan keluargaku hanya untuk Engkau ya Allah. Tuh lihat, makanya kiai ini akhlak bikin bagus, kiai akhlaknya bikin bener, kiai akhlaknya bikin indah. Kenapa? Karena sujudnya bagus. Beda kalau kiai tidak diterima sholatnya, mulutnya kotor, kata-katanya durhana, semuanya tingkah lakunya bejat. Kalau begini ada ustadz? Ada. Bukan tidak ada Pak. Ulama itu dua golongan. Ada ulama yang khusus dunia, ada ulama yang khusus akhirat. Jangan salah, jangan kita ngikutin ulama-ulama yang urusan dunia saja diurusin, akhirnya akhirat dilupakan. Yuk berlomba-lomba dalam kebaikan itu untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab apa? Kiai juga manusia, ustadz juga manusia. Kalau punya salah wajar. Kenapa bisa kayak begitu? Sebab mereka sama seperti kita. Tapi kalau nabi dan sebagainya itu beda, sudah dimaksum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau guru kita punya salah wajar, namanya juga manusia. Ustadz juga punya salah, punya lupa, kan begitu. Ustadz juga manusia, tapi yang paling bagus adalah kita membenarkan diri kita untuk menambah bekal kehidupan kita menuju ridho Allah Subhanahu. Iman udah beres, Islam udah cakep, tinggal kita mengservis ihsan, menambahkan diri kita kepada Allah. Bu, Pak, semalam rapot kita udah nyampe ke Allah. Sekarang kita mulai dengan yang bagus. Ayo kita mulai belajar untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenalin diri kita sama Allah. Sebab kita ini yang butuh kepada Allah, bukan Allah butuh kepada kita. Bagaimana caranya? Tidak ada lagi berada di barisan para ulama salafun soleh, ulama-ulama aswaja. Apa itu ulama aswaja? Ulama yang berjuang di relnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Siapa itu ulama aswaja? Ulama yang membentengi negeri kita dari kehancuran, dari musibah. Siapa itu ulama aswaja? Ulama aswaja, ulama yang membentengi kita dari aliran-aliran yang tidak baik, aliran-aliran sesat, bahkan pengaruh-pengaruh jahat dari orang-orang yang menghancurkan Islam. Ini berada di dalam bentengnya ulama-ulama aswaja. Kalau bukan aswaja yang megang ini negeri kita, insya Allah Pak, negeri kita sudah hancur berkeping-keping. Tapi alhamdulillah ulama aswaja kita masih bersatu.
ulama aswaja kita masih berada di relnya baginda Nabi besar Muhammad, sehingga kehancuran bisa digagalkan. Amin ya robbal, amin ya robbal. Sekarang Bu, mari kita servis iman, jadiin Islam ihsan dalam kehidupan kita, seolah-olah dalam kehidupan ini Allah selalu menatap kita. Maaf ibu bapak, apa yang saya ucapkan ini pun nanti akan dimintakan dipertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itulah senantiasa kita menjaga hati, menjaga iman, menjaga takwa agar tidak masuk di dalam rel orang-orang yang menghancurkan agama Islam, nah itu tidak akan kita dapat kecuali perkara yang keempat. Hidup harus dibarengi dengan yang namanya kalau orang sudah males doa, insya Allah hidup juga kagak bakalan manfaat. Naudzubillah min. Bu, sekarang saya mau nanya sama ibu-ibu, berapa kali ibu doain anak ibu? Pak, bapak berapa kali doain anak bapak tiap hari? Contoh dong Pak, Nabi Ibrahim tiap malam dia cuma ngangkat tangan. Apa sih doanya Nabi Ibrahim? Kita pakai dong. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min zurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ini doa Nabi Ibrahim nih yang kagak dipunya sama kita. Doa Nabi Ibrahim yang kagak dipakai sama kita. Nabi Ibrahim pengen punya anak, tapi Nabi Ibrahim doa sama Allah, Rabbij'alni muqimas shalah, ya Allah berikan saya keturunan yang rajin mendirikan sholat, rajin yang menegakkan ibadah, rajin yang cinta kepada Engkau, rajin yang senantiasa ibadah kepada Engkau ya Allah. Itu doa Ibrahim yang tidak dipunya oleh orang tua kita. Orang tua kita hanya berdoa, ya Allah jadikan anak saya anak yang sukses, jabatan yang tinggi, duit yang banyak, kagak peduli sama yang namanya sholat. Betul. Naudzubillah min. Pak, itu doa pakai ntar Pak. Wa min surriyati Rabbana wa taqabbal doa. Itulah sebaik-baiknya doa dalam hidup. Makanya kalau manusia udah malas doa, maaf, kita ciriin aja Pak, tidak akan pernah ada kebahagiaan, tidak akan pernah ada ketenangan, tidak akan pernah ada kesenangan dalam hidupnya kalau doa sudah kita lalaikan. Naudzubillah min. Makanya kemarin malam nisfu Sya'ban Bu, harusnya ibu-ibu bawa air, taruh di depan, baca Yasin 3 balik, pulang ke rumah, minumin ke anaknya, minumin ke suaminya, minumin ke istrinya, doa sama Allah, ya Allah dengan berkah Yasin, dengan berkah Zikrillah, dengan berkah ayat-ayat Quran, jadikan keluarga kami ahlul Quran, ahlul ibadah, jauhkan keluarga kami dari ahlul maksiat, jadikan keluarga kami ahlul taat. Begitu yang benar mah, baru kita robah dari kampung kita ini menuju ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Bu, kemarin ibu kagak pakai ya? Nggak pakai Bu ya? Mau nggak saya kasih? Kalau mau saya kasih Bu nih, maaf, saya bersama santri saya Darus Sofa selalu Kiai, maaf punten Pak Kiai, sekarang setiap dakwah saya selalu membawa air, tapi air ini bukan air biasa, saya bawa namanya air hataman Quran santri Darus Sofa. Sebelum air ini saya keluarkan, saya hatamkan dulu bersama santri Darus Sofa, dan juga dihatamkan dengan sholawat dalailul khairat setiap harinya oleh santri Darus Sofa. Untuk apa itu Bapak? Saya pengen sedikit ngasih oleh-oleh dan pelajaran buat ibu bapak. Kenapa? Saya sedih Bu Pak, maaf, sebejat-bejatnya preman zaman dulu, serusak-rusaknya preman zaman dulu, maaf Pak, nggak pernah ngelunjak sama kiai, nggak pernah ngelunjak sama ulama, nggak pernah ngelunjak sama para guru-guru kita. Ini preman dulu, walaupun nggak pernah sholat, walaupun nggak pernah ngaji, itu kalau mau ada acara itu preman paling depan. Kiai butuh apa? Kiai kurang apa? Kiai pengen dikasih apa? Tuh preman walaupun dia nggak sholat. Kenapa bisa kayak begitu? Ternyata selidik demi selidik dulu ketika saya pesantren Kiai,
Dari Almasturia Sukabumi saya pindah ke Sepatan Nurul Falah, saya pindah lagi ke Rangkas Bitung, saya pindah lagi ke Banten, sampai ke Malingping, sampai ke Tasikmalaya, di mana Jaya saya pernah di sana juga. Belum lagi saya pernah ke Galunggung. Itu luar biasa. Dulu kalau rumah kiai ditungguin kiai ngajar, datang orang, kiai saya preman tapi minta doanya kiai biar saya mau ibadah. Itu setiap hari hanya selalu meminta doa kepada para ulama. Ya Allah, apa yang saya pikirkan di situ, Bu? Ternyata dari doa air yang setetes ini diminum oleh mereka dengan cahaya doa, dengan cahaya Quran, dengan cahaya Fatihah, dengan cahaya umul kitab, masuk ke dalam darah dia, mengalir dalam daging dia, menjadi daging dan darahnya. Ternyata ada cahaya-cahaya Quran di dalam hatinya. Betul. Sekarang ada nggak preman kayak begitu? Ada nggak preman kayak begitu? Ustadz malah dilawan mulu. Timbul sekarang GMBI, Gerakan Monyet Bayaran Indonesia. Kiai berani dilawan sama dia. Apalagi maaf Bu, Bekasi banyak itu GMBI itu, gerombolan monyet-monyet bayaran. Maaf kalau di sini ada, jangan tersinggung lu. Mau ngapain lu ngikut begituan? Emang lu bakalan disyafatin sama dia? Yang bakalan nolongin lu mah kiai, lu mah bakalan mati. Lu mah bakalan mampus. Maaf, ntar kalau lu mati lu ngehina kiai, tetap lu mati panggil kiai juga. Yang ada kiai kebagian apaknya. Udah sakaratul mautnya susah, diangkat di kurung batang berat, nyampe di kuburan juga susah, nyusahin kiai juga lu akhirnya. Yang repot kiai juga akhirnya, Pan. Itu juga kiai udah ikhlas. Maaf saya ngomong begini, maaf, jadi preman boleh. Abu Thalib dong. Abu Thalib itu walaupun belum muslim tapi jadi preman padang pasir. Nabi Muhammad dijagain, Nabi Muhammad dijagain, Nabi Muhammad dijagain. Begitu yang benar. Besok jadi preman kayak begitu. Kiai channel pengen dakwah mana? Kawal. Ada orang yang berusaha dia, jagain. Ada orang yang musuh dia, lawan. Ada orang yang dia, tepas lehernya. Begitu yang benar. Betul? Betul. Jadi barisan ulama. Ternyata betul Bu, syariat doa itu bukan perkara yang mudah. Saya titip sama ibu yang tiap hari masak. Saya titip untuk ibu yang setiap hari bikin kopi buat suami. Saya titip buat ibu yang setiap hari bikinin makanan buat anak keluarganya. Bu, titip saya satu saja. Besok mulai kita masak, besok ibu mulai bikin kopi, besok ibu bukan mulai bikin teh. Buat anak dan suami ibu, tolong ketika pengen ngaduk tehnya minimal 1 kali bacain Fatihah. Kalau ibu masak, taruh tuh gulanya, taruh tuh garamnya, di sayur asamnya, ibu aduk, tolong bacain Fatihah 1 kali, tambahin lagi sama istighfar. Ketika ibu masak berasnya, dicuci berasnya, tangan ibu yang mengalir, bacain lagi Fatihahnya, bacain lagi zikirnya. Untuk apa? Harapan ini mah kita robah anak kita yang gak cinta sama Quran jadi cinta sama Quran, yang gak demen sholat jadi mau sholat, yang gak pernah mau ngaji jadi mau ngaji, suaminya yang gak mau ibadah jadi mau ibadah. Kenapa bisa begitu, Bu? Nanti dimakan sama dia nasinya, nanti dimakan sama dia sayurnya, nanti diminum sama dia kopinya, akan menjadi daging dalam tubuhnya, akan mengalir darah dalam badannya. Dan ketika daging sudah berada, ada cahaya Quran, minimal dijadikan cahaya pantulan, akhirnya cahaya akhlak yang jelek bisa berubah jadi bagus, akhlak yang rusak bisa merubah jadi baik. Insya Allah ini bukan katanya, dan alhamdulillah sudah terbukti. Makanya ntar pulang ibu bapak, kalau ibu bapak pengen air hataman Quran santri Darus Sofa, silahkan pulang ke rumah, ambil galonnya, ambil ketelnya, buka, tetesin sedikit, bacain Fatihah. Ya Allah, dengan berkah Quran 6.666 ayat, 112 surat, 30 juz, jadikan keluarga saya ahlul Quran, ahlul ibadah, dan dijauhkan dari maksiat dalam kehidupannya. Insya Allah dari setetes ini akan mengalir butiran-butiran malaikat-malaikat yang akan diminum oleh suami kita, istri kita, anak-anak kita, menjadi cahaya Quran. Insya. Makanya saya nggak malu Bu sekarang. Kenapa saya begini? Sebab ibu bapak udah pada malu minta air sama kiai. Padahal mah kalau ibu bapak datang ke kiai luar biasa barokahnya. Pak Ustadz, anak saya malas ibadah, tolong doain dong. Nggak banyak kiai mah, cuma ngomong begini dong. Berpulang lu minumin ya sama anak lu, minum begitu doang. Cuman gara-gara semburan kiai yang mantep. Kenapa? Doanya, zikirnya. Maaf Pak, dulu mah Abu Yadimiati Cidahu Pandeglang itu kalau orang minta air, kiai ludahin, minta diludahin. Saking minta keberkahan dari ulama.
Sekarang kita jangan pernah menjauhi lagi ulama, deketin ulama, apalagi berani musuhin ulama. Ya Allah, belangsak dunia akhirat. Jangan, insya Allah dari keberkahan itulah akan tercipta kebahagiaan dalam hidup ini, insya. Sekarang saya mau tanya, mau nggak era taman Qurannya? Mau nggak era taman Qurannya? Kalau mau era taman Quran saya kasih gratis buat ibu bapak sekalian. Cuman ibu bapak bantu saya untuk pembangunan pondok pesantren Darus Safa yang sedang saya bangun. Yang tadi brosurnya saya kasih ke ibu bapak semua. Kalau ada yang pengen pesantren untuk tingkat sanawiyah dan SMK, silakan. Alhamdulillah kemarin Ustaz Rosid sudah datang ke rumah. Ustaz Rosid bingung, Kiai ini bangun begini dari mana duitnya? Oh, donatur saya udah puluhan ribu. Dari mana Kiai? Dari 10.000 orang yang ngasih untuk air Darus Safa, untuk air hataman Quran. Ibu lagi bantu pesantren saya. Insya Allah dari setitik 10.000 ini pahala akan terus mengalir. Kenapa? Karena dibarengi dengan doa dan doa. Alhamdulillah Bapak Ibu, saya tahadus bin nikmah setiap bulan Maulid dan Rajab. Saya berdagang air ini untuk hataman Quran, bisa membangun pondok pesantren. Alhamdulillah. Itu juga yang ikhlas. Kalau nggak ikhlas nggak apa-apa, saya mah nggak maksa. Yang mau syukur, yang enggak juga nggak apa-apa. Saya kagak rugi. Yang rugi mah ibu bapak ini. Cari taman Quran sekarang susah luar biasa. Kudu manggil kiai ada 30 mah. 30 amplopin sarang 100.000, berarti 3 juta buat manggil doang. Sekarang mah ibu cuma 10.000, ibu campurin di rumah. Insya Allah bukan niat beli air, tapi ibu lagi niat infak sodako untuk pembangunan pesantren Darul Safa. Insya mau? Kalau mau mah panitia bisa bantuin santri saya untuk nyebarinnya agar cepat lebih baik. Insya Allah mari sama-sama kita bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Para semuanya, salatullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah gawabil hati rasulillah. Tawassalna bi bismillah gawabil hati rasulillah. Wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah. Sallallahu salamullah ala toha rasulillah. Sallallahu salamullah ala yasin illa isalli bil ummah minal afati wan nikmah. Illa isalli bil ummah minal afati wan nikmah. Wa min hamil wa min humma bi ahlil ya Allah. Sallallahu salamullah ala toha rasulillah. Sallallahu salamullah ala yasin habibillah. Illa inajinal waqashib jami'atin jamil waqashib. Illa inajinal waqashib jami'atin jamil waqashib. Maka ida waltum bi ahlil ya Allah. Sallallahu salamullah ala toha rasulillah. Sallallahu salamullah ala yasin habibillah. Mudah-mudahan apa yang ibu-ibu berikan ini sebagai oleh-oleh buat kita semua sampai nanti di yaumil qiyamah, dan insya Allah menjadi amal kita menuju ridha Allah subhanahu wa ta'ala.
Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini berkenan di hati para ibu bapak sekalian. Apabila ada kesalahan itu datang kebodohan dari Al-Fakir, kalau ada kalimat yang benar semata-mata hanya bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Burung Irian, burung Rawasi, cukup sekian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, terima kasih atas mau'izatul hasanahnya. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan kepada kita, beliau ajarkan kepada kita dapat mengamalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah acara ini kita tahtimkan dengan pembacaan doa yang insyaallah doa ini akan dipimpin oleh guru kita bersama Al-Mukarram wal Muhtaram Abu Yaki Haji Zainal Abidin Hamid. Tapi mohon izin Buya, sebelum doa untuk memberikan nasihatnya, walau ayatan walau kalimatan. Dan saya sebagai pembawa acara mohon maaf apabila kata-kata yang tidak enak didengar, ada tingkah laku yang tidak enak dipandang. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa qad yurja li sayfi bur'un wala bur'un lima jarah lisan. Allahumma wafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin wal hadirat, jangan berangkat ya, beranjak lebih dulu, kita baca doa. Alhamdulillah, tadi baru saya disampaikan oleh akhirul kiram ad-da'i ilallah sahibul izzah, yang sama-sama kita maklum kiai kita. Mudah-mudahan beliau sehat selalu, panjang umur dalam taat dan ibadah kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saudara hadirin yang dimuliakan Allah, sama-sama kita maklum dan kita ketahui, saya bersyukur kepada Bapak RT 05, Bapak Murtab, dan juga Bapak RT 04, Bapak Marhusin, Bapak RT 03, Bapak Ahmad, dan juga Bapak RT 02, Bapak Ramli, yang begitu terus berjuang, berjihad untuk mempertahankan agar tidak terlaksana dan terciptanya pembangunan apartemen ataupun hunian vertikal di belakang masjid kita Al-Hadiqah dan pondok pesantren Maslakul Irfan. Jadi masyarakat RW 02 ini harus bersatu, karena kekuatan kita berada di masyarakat kita. Bila kita tidak bersatu, kita tidak bersama untuk mencegah dan penolakan pembangunan, apalagi kita setuju, niscaya perizinan AMDAL pun analisis dampak lingkungan akan terjadi. Kalau izin AMDAL saja terjadi, maka izin prinsip pula lah akan terjadi. Kita sudah tidak mempunyai kekuatan apa-apa. Tapi kalau kita bersatu, kita tolak terus, walaupun ada iming-imingan, ada segelintir orang yang hanya mengambil kepentingan demi kepentingan duniawi, itu tidak bermasalah, tidak kuat kalau kita bersatu. Kita berjuang betul-betul tadi apa yang dikatakan oleh kiai kita, rasa cinta dan mahabbah kepada masjid, kepada pesantren, pada guru dan pewaris para ulama kita. Karena dalam kitab Sil Asrar, Al-Imam Yazid Bustami radhiyallahu an, ahbib awliya Allah, cintailah pada para ulamanya Allah, kekasihnya Allah, orang-orang baik, orang-orang soleh. Fa inna Allah ta'ala yanzuru ilasmika fi qalbi waliyihi, sungguh Allah akan memandang nama kamu, Allah akan mencap dan menstempel nama kamu di dalam hatinya para aulianya Allah. Fayughfaru laka, maka diampuni orang itu nanti. Allah akan ampuni kamu. Subhanallah. Kita cinta, kita mahabbah kepada masjid, kita jaga lingkungan kita yang memang sangat menimbulkan dampak sosial dan dampak lainnya yang sangat merugikan dengan lingkungan.
berarti kita cinta kepada para ulamanya Allah, cinta kepada kekasihnya Allah. Nama kita nanti tersempel, tercap di sana di dalam hatinya walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada salah satu kisah saudara, saya perkuat sedikit. Ketika dalam kitab ya, Tafrikhul Khatir ya, di sana dijelaskan ada salah satu hamba Allah ketika meninggal dunia ditanya oleh malaikat, man rabbuka? Jawab tuh hamba tersebut, jamaah. Ya. Ini malaikat bingung. Biasanya nggak begini. Kalau orang baik jawabnya man rabbuka, jawabnya apa? Allahu Rabb. Siapa Tuhan Anda? Tuhan saya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini malaikat keheranan, kebingungan, lapor dia sama Allah, ya Rabb, ini hambamu beda, kok saya tanya malah jawabnya jamaah. Kata Allah, turun lagi, tanya lagi itu si fulan, tanya kedua kalinya, man rabbuka? Jamaah, tapi jawabnya notasinya jamaah, bukan kayak notasi Ustadz Maulana, bukan jamaah, enggak ya, tapi jamaah. Sampai ketiga kali nih malaikat lapor pula, ya Rabb, ini hambamu, saya tanya yang pertama jawabnya jamaah, kedua pun jamaah. Kata Allah, turun lagi, tanya lagi. Ditanya ketiga kalinya, jawabnya juga man rabbuka? Jamaah. Ketiganya malaikat lapor, kata Allah, masukin udah ke dalam surga. Kenapa ya Rabb? Ini jamaah para kekasihnya Allah, wabil khusus Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani Al-Baghdadi, siapapun mereka. Karena kata Imam Al-Bisri, kullu manittu bi'a ta'at Allah, setiap orang yang menuntun taat kepada Allah, lazimathu mawaddatuhu, wajib kita cintai. Kemudian man ahabba rajulan salihan faka'annama ahabballaha, barang siapa yang demen, cinta, resep, membela besar-besaran kepada kekasihnya Allah, para ulamanya Allah, orang soleh, maka sungguh orang itu pun mencintai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita setuju? Kita tolak apartemen, setuju? Takbir, takbir, takbir. Alhamdulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbikal musyrikin. Dah kifat. Dah. Man. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد يوافي الكتاب مزيدا يا ربنا لك الحمد كامل الكريم وعظيم سلطانك. اللهم اقسم لنا خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهين علينا به مصائب الدنيا ومتعنا باسماعنا وابصارنا قلوبنا قوتنا محيتنا واجعل الوارث منا وثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادنا ولا تجعل يا الله مصيبتنا في ديننا ودنيانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا يا الله من لا يخافك ومن لا يرحمنا ولا تسلطهم يا الله من لا يخافك ومن لا يرحمهم. Allahumma ya Allah ya kafi ya wafi ya hamid ya majid irfa' anna ya Allah wa iyyahum kulla ta'min syadid wakfina wa iyyahum minal hadd wal hadid wal maradis syadid wal dayshil adid waj'al lana ya Allah wa iyyahum nuran min nurik wa 'izzan min 'izzik ya Allah wa nasran min nasrik wa bahaan min bahaik wa adha'an min adha'ik wa hirasatan min hirasatik wa ta'idan min ta'idik ya dzal jalal ikram ya dzal jalal ikram wal mawahidil azam nas'aluka bika wa la nas'alu ya Allah bihadin ghairika an takfiyana wa iyyahum syarra kulli syarr innaka ala kulli syai'in qadir innaka antal azizul akbar ya Allah innaka antal azizul akbar ya Allah. Allahumma ya Allahumma ya Allahumma ya Allahumma ya Allahumma ya Allah
ya Malika dunya ya Allah ya Malika yaumiddin ya Malika yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya qadiman ihsan ya man ihsana faqa kulli ihsan ya Malika dunya wal akhirah ya dzal jalali ikram Allahumma 'alika bihim Allahumma 'alika bihim Allahumma 'alika bihim Allahumma qis umurahum wa naqqis alamahum wa 'attil ahwalahum wa abtil a'malahum wa hayyirhum wa khayyib muradahum Allahumma dayyiq sudurahum ya Allahumma farriq jam'ahum wa shattih shamlahum khallib bainahum kama ikhtalafu 'ala a'dhanihim wa zilzilhum ya Allah wa la tasqit aqdamahum wahlil bihim mahlata bi kulli jabbarin 'anid jabbar qahhar qadir ya muqtadir ya aziz ya alim ya alim ya azim ya jalil ya muntakim ya shadid inna bashsha rabbika la shadid inna bashsha rabbika la shadid inna bashsha rabbika la shadid fa'alul lima yurid masyaallah 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 la quwwata illa billah ya Allah anta rabbuna wa anta ta'lamu ma nuri minka nawal minas su'al ya Allah ya Allah anta rabbuna wa anta ta'lamu ma nuri minka ghufran min istighfar ya Allah ya Allah anta rabbuna wa anta ta'lamu ma nuri minka al-ijabah ya Allah min ad-du'a kama amartana bid-du'a wa 'adtana bil ijabah Allahumma ya man la yu'ajizuhu syai'un wa la yata'azzamuhu syai'un unsurna ya Allah ala a'daina haula ya ghairihim wajhirna alaihim ya Allah fi salamatin wa afiyatin 'amatan 'ajilan Allahumma anta rabbuna wa rabbuhum wa qulubuna wa qulubuhum biyadik wa innama yaghlibuhum illa anta azza jaruk wa jalla sana'uk Allahumma ya Allah maksir syauqatahum ya Allah Allahumma maksir syauqatahum ya Allah Allahumma maksir syauqatahum ya Allah wakhzilhum aw tub alaihim Allahumma qma' ya Allah sawratahum Allahumma qma' sawratahum wa zulmahum ya Allah wa tahhiril arda minhum ya Allah wa tahhiril arda minhum ya Allah wa tahhiril arda minhum ya Allah wa khuzhum ahla zirin muqtadir aw aslihhum ya Allah Rabbana taqabbal minna ya Allah innaka antas samiul alim tub alaina ya ilahana innaka antas tawwabur rahim Allahumma barik ya Allah Allahumma barik lana ya Allah wa barik ya Allah hadhihi qaryatina ya Allah Allahumma barik lana ya Allah wa barik ya Allah hadhihi qaryatina ya Allah wa ahliha ya Allah wa ma fiha ya Allah wa man fiha ya Allah bi rahmatik ya arhamar rahimin Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu lana ya karim bisirril fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah wa bi'alamin ar-rahmanir-rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah iftah lana ya Allah bil khair waj'alna wal hadina min ahli khair dawwahum biha subhanakallahumma wa tabiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin qabul